Welcome guys to another video from Creativate. Kita pengen nge-review sebuah girl band. Ternyata ada girl band yang keren banget dari Jepang. Gue kaget banget. Stylenya soalnya Korea banget. Tapi ternyata bukan Korea, tapi dari Jepang. Dia ada bikin sebuah lagu yang sebenarnya banyak orang udah review, yaitu Shooting Star. Cuman kali ini kita mau coba review musik video mereka yang lain, yang menurut gue juga bakal keren banget, yaitu Mascara. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Green screen ya itu. Tariannya kenceng ya, powerful. Justru gue suka nih kayak gini kalau powerful. Transisinya gile. Pakai apa ya? Ini kayak lukisan beneran kali ya? Nggak tahu Kalau sih. menurut gue enggak kayaknya. Digital ya? Sebenarnya dia kayaknya pakai green screen, Josh. Kalau lu lihat ya. Oh iya benar-benar. Kalau lu lihat sedikit di sini nih ya. Coba kita play lagi. Nah, ini ada green screen nih spill sebenarnya. Tapi ini gue nggak tahu nih. Kayaknya dia pakai antara real atau dia bener-bener pakai animation atau effects. Atau mungkin dibikin 3D kali ya pakai Blender gitu. Nah, itu bisa juga. Tapi yang gue bingung di sini green screen-nya dia nge-spill nih. Bukannya ini bentuk robekan dari hijau itu ya? Nggak tahu Tapi sih bisa gua. juga sebenarnya. Tapi kalau lu lihat ya hue-nya agak beda sebenarnya gitu. Iya sih, dikit Iya nggak sih? tipis. Iya. Dynamic ya. Asik. Balik lagi seperti yang gue bilang, mereka selalu skin-nya bersih banget gitu. Tapi ini bukan Korea, ini Jepang. Beda. Wah, gila tuh lighting. Nah itu kalau itu kita sering create ya. Itu Iya. sebenarnya pakai gobo ya kalau kita bilang ya. Gobo, Pakai iya. gobo. Jadi lu bisa jelasin nggak gimana caranya recreate tuh lampu seperti itu yang lebih ya harsh di bagian depan gitu. Sebenarnya ini sesimpel, jadi ada alat namanya gobo. Jadi gobo itu ada di dalamnya ada lensanya. Nah di dalam lensa itu lu bisa pasang kayak attachment filter gitu lah. Ini filternya bentuknya tuh kayak kotak persegi panjang kecil gitu. Nah itu baru lu bisa otak-atik, lu bisa atur posisinya. Nah bikinlah efek kayak gini. Biasanya dipakai buat apa? Buat video yang lebih kreatif atau dynamic atau kayak gimana? Biasanya yang lebih contemporary ya, yang lebih artsy gitu lah. Dan ini kan kalau kita pakai gobo kan pasti harsh light. Iya. Jadi emang nggak bisa bikin yang kayak misalnya kayak set kita sekarang, nggak mungkin kita pakai gobo guys. Maksudnya ini kan clean set banget kan. Nah ini lebih ke artistic choice sih menurut gue. Dan di sini menurut gue keren banget karena bentuk gobonya tuh bener-bener silang gitu, mata kirinya tuh bener-bener ke highlight banget. Kayak pas dia buka mata tuh kayak langsung bener-bener strong banget gitu impactnya, ya nggak sih? Iya. Makanya dia dibikin lebih dynamic ya sebenarnya. Jadi shadownya dibikin lebih deep. Gitu. Tapi di belakangnya mereka tetap ingin highlight Pantone dari color MV mereka ya, hijau sama merah kayak gitu. Iya, gue suka sih hijau merahnya. Kayak complementary banget warnanya. Nah di bagian sini kalau lu lihat nih sebenarnya bokehnya, lu lihat kan belakang ada bokehnya, lens. Tapi lu sadar gak sih sebenarnya ini bokehnya berarti dia kayaknya nggak pakai aperture yang full. Soalnya ada bagian yang kalau bokeh lu pakai aperture full kan bulat gitu kan. Nah ini berarti dia ada beberapa stop naik gitu. Gua rasa sih ini mungkin pakai f4 atau f5,6. Cuman karena lampu belakangnya tuh sejauh itu, dia kena DOF, iya kena DOF. Karena gitu. di sini at the same time dia punya rendering tuh smooth banget. Berarti Iya. bokehnya dapet. Dan ini juga bisa di achieve karena dia pakai, ini pasti pakai lensa zoom yang lumayan kayak 100, 200 gitu. Menurut gua kalau lu pakai lensa wide misalnya kayak 24 mili, itu nggak mungkin lu bisa achieve kayak gini menurut gua. Karena perspektif dari objek-objeknya tuh semua nempel gitu. Kayak kasar kalau kita lihat di 3D space, ini foreground, ini background tuh mereka lumayan deket. Karena kan di 24 mili gitu ya. 24. Tapi kalau misalnya kita ngomongin 50 gitu, dia mulai begini nih. Jadi mulai ada separation. Makanya kalau orang biasanya ambil portraits, mereka kan suka pakai lensa 50 mili ke atas gitu. 50 ke atas. 75, 85, 90 gitu kan. Bahkan Karena udah ada istilahnya tuh lensa-lensa potret. iya, lensa portrait kan. Nah, justru karena emang separation foreground sama background itu kerasa banget. Yang gue simpulin adalah makin tinggi dia punya milimeter, makin panjang, depth of field yang bisa Lebih dihasilkan berasa, lebih bagus gitu. Gila, gue suka banget itu zoom-zoomnya ngikutin gerakan mereka. Kalau dilihat mereka sebenarnya baik pakai hijau. Iya. Hijau sama merah. Merah, iya. Dan gue suka outfitnya juga hitam, kayak mencolok gitu dengan background putihnya. Hijau lagi. Iya, hijau. Hijau merah, hijau merah. Gila setnya sih.
Itu kenapa ada steel frame gitu ya? Randomly placed. Nah ini nih, Wih. asik gue. Nah, gue mau nanya lu nih. Itu tadi camera shake-nya digital atau optical? Sebenarnya gini sih, kalau gue bilang ya di produksi-produksi yang udah cukup gede, jarang banget mereka create camera shake yang original gitu. Banyak kan mereka pakai yang artificial. Artificial ya? Karena kalau lu sekali create camera shake di footage yang asli lu nggak bisa balik lagi, men. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Dan itu untuk achieve-nya juga menurut gua nggak gitu susah karena lu bisa pakai After Effects atau Premiere mungkin lebih susah ya. Tapi After Effects kayaknya lebih gampang untuk bikin. Iya, lu bisa bikin kayak 3D shake Iya, gitu ya. camera shake kayak gitu. Dan pasti direktornya punya kesan sendiri kenapa mereka pengen taruh kamera shake. Kalau sekarang gue tanya lo, kalau lu sendiri misalnya shooting footage gini, hal-hal apa yang lu mau masukin kamera shake? Menurut gue sebenarnya shake itu untuk menambah POV sih. Kayak anggapannya kalau misalnya kita nonton film horor gitu ya. Kita nonton film horor, pas setannya datang kameranya smooth gitu. Sama lu bandingin kalau setannya datang, tiba-tiba kameranya kayak gitu, kayak panik. Ya kan? Sadar ya. Kayak bawa tensi gitu, kayak ada tensionnya gitu. Ketika kita menggunakan camera shake itu emang ada rasa tension atau kayak build up gitu menurut gua. Kayak emang itu memberikan perspektif yang anggapannya. Tapi menurut gua kalau misalnya satu video semua camera shake juga pusing gak sih? Enak. Nggak kelihatan dengan jelas gitu. Iya makanya. Tapi perpaduan itu jadi perlu ya untuk menambah tension. Iya, menurut gua kayak ketika semuanya smooth terus tiba-tiba lu goyang, ada satu shot goyang itu kayak asik ya. Kayak di sini menurut gua. Kayak dari tadi kan smooth, movementnya rapi, jelas. Tiba-tiba dia goyang sekali ini nggak jelas. Kalau yang mau gue highlight di sini justru ya, untuk shot ini menurut gue dia pakai dreamy filter. Konsep dari dreamy filter itu dia adalah membiaskan cahaya yang terlalu keras gitu. Contoh kita pakai smartphone di belakang kita ya gitu. Nanti kalau kita aplikasikan dreamy filter itu menjadi cahayanya lebih soft. Nah, bukan cahaya aja, tapi muka. Film-film Korea deh, drakor segala itu, mereka biasa pakai dreamy filter gak sih, Jos? Berasa gak sih? Mukanya tuh sesmooth itu gitu. Dan itu bisa di-achieve bukan dari post pro. Iya, pas production ya. Proses syuting lu udah bisa dapat istilahnya ngebantu ngangkat blemishes lu, terus pori-pori jadi lebih mulus kayak gitu. Istilahnya tuh black mist nggak? Iya, black mist ya. Black mist ya. Bener. Dan black mist itu ada persentasenya. Lu mau pakai yang berapa persen. Makin tinggi, efek yang dihasilkan juga makin kuat ya. Jadi lu makin smooth, cahaya juga makin halus kayak gitu. Dan itu cakep banget gue suka. Efeknya jadi kayak gini ya. Bling-blingnya asik ya. Wah, ini apa lagi? Ini keren. Ini pasti 3D nih. Iya, 3D ya. 3D. Ini set asli, ini lakban nih. Lakban. Temennya videografer. Tapi ini menurut gue lumayan keren juga sih. Sebenarnya kalau lu lihat, ini kan setnya gelap banget. Satu hal detail yang diperhatikan dari DOP-nya atau direkturnya adalah mereka tidak lupa untuk menyinari muka si talent. Jadi tetap kelihatan, jadi nggak fully black atau detailnya hilang gitu. Dikasih feel sedikit lah gitu ya. Iya, menurut gue juga dia emang udah dari awal kayaknya pengen tambahin ini karena kelihatan tanahnya tuh dibikin warna merah. Jadi emang supaya sebenarnya practically sih harusnya ini ada cahaya lagi sih di bawah ya reflectionnya. Cuman menurut gue untuk pendek klip begini menurut gue tetap masuk sih konsep. Dan gue suka banget garisnya tuh main di 3D space banget ini. Kayak ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Main banget depth-nya gitu. Iya benar. Berarti konsepnya sebenarnya dari talentnya sendiri tinggal diroto, terus lu tambahin aset 3D yang udah lu bikin. Iya. Harusnya gitu sih. Tapi rotonya repot banget menurut gue sebenarnya. Apalagi dia pakai hitam, backgroundnya hitam. Bener juga men. Atau mungkin ini blue screen, terus dia ininya di masking feather. Bener, bisa. Gue rasa gitu sih. Karena cahayanya bisa nggak sampai spill ke belakang gitu loh. Iya. Rapi banget men. Ini kayak di feather. Iya di feather kata gue. Oh juga cakep banget. Style banget. Ikutin kamera. Ya ini sih kelihatan banget. Aduh, kelihatan banget ini. Ini salah satu yang gua highlight ya. Dia punya color menurut gua kurang dim. Dia punya petals bunga. Jadi
kurang nyesuaiin dengan mood dari si footage ini gitu. Iya. Dan mestinya ditambahin biru sedikit lagi, terus highlightnya di dim down sedikit menurut gua. Iya. Motion blurnya sih oke. Motion blurnya lah. oke, Motion setuju. blurnya oke. Kerasa gitu, bunganya tuh nggak belong di footage-nya menurut gua. Bener. Emang kayak separated gitu sih. Kalau lu lihat secara per frame nih kelihatan banget. Tapi mungkin gini, karena emang kita videografer kan kita bener-bener analisa detailnya kan. Menurut gua kalau orang awam gak bakal sadar sumpah. Tapi gua tadi lihat frame gitu aja gua udah bisa lihat ini bunganya aneh anjir. Emang makanya Jepang berusaha lagi biar bisa saingin Korea. Jangan membawa negara di sini. Bagus nih settingnya. Oh, match cut. Match cut. Tapi deket banget perbedaannya. Hampir. Nah, tapi match cut ini menurut gue ya yang bikin dia bisa match banget karena point of interest kita itu di tengah. Iya, benar. Sementara kalau lu lihat per frame orang-orang belakangnya Lumayan jauh sebenarnya. satu di bawah satu di atas. Iya. Cuman yang ini mirip banget, hampir sama. Walaupun mungkin gue minta pendapat lu nih, match cut itu digunakan pas kapan sih? Sebenarnya menurut gua, apalagi kalau kita ngomongin dance gini ya, Iya. match cut itu akan menjadi sangat kuat kalau kita ada movement yang impact. Yang kalau misalnya gua tonjok begini, nah tiba-tiba pas gua tonjok begini tuh udah pindah ke kamera sebelah. Karena ketika ada tekanan begini tuh lu kayak pengennya ada pindah gitu loh, paham gak sih maksud gua? Jadi sebenarnya match cut itu buat lu cutting tapi kelihatan seamless gitu. Iya, dan biasanya kalau misalnya kita nonjok begini, kalau misalnya ada perubahan, kalau misalnya kayak gini kan ada perubahan warna nih yang sangat jomplang gitu. Signifikan banget ya. Nah, itu jadi kerasa banget impact-nya gitu. Kayak ketika dia beginilah atau begini-begini itu kayak tiba-tiba langsung dish gitu loh. Kayak itu oren kenceng gitu. Kalau gue personally ya, yang gue rasain gitu, walaupun pindah frame, tapi gue masih merasa ada continuity. Ya. Gitu, subjeknya masih sama, tapi pindah tempat gitu. Ya anggapannya kalau misalnya kita pakai untuk perfilman ya gitu ya. Emang match cut itu dengan mudah bisa ngelanjutin continuity dari adegan story yang kita mau bawa sih gitu ya. Pindah ke kiri. Bayang match cut Skill lagi, Iya. main skill. Itu dia kameranya dipilok. Sebenarnya Oh ya ini udah jelas sih, dia pakai kaca atau plastic wrap. Betul, lu bisa pakai plastic wrap, lu bisa pakai kaca, atau lu bisa pakai akrilik. Tinggal taruh aja depan kamera lu, mungkin di rigging biar gampang gitu kalau mau pakai Handheld gitu ya. handheld atau apa. Tinggal dipilok bro. Dipilok keren efeknya gitu. Mungkin bisa coba ya, kita belum pernah coba loh efek kayak gini. Ya, kalau misalnya pada komen suruh kita coba, ntar kita coba. Dan gue suka di sini nih ada perubahan fokus nih. Asik banget. Tapi yang ini gue ya digital. Tapi yang tadi ada beberapa yang emang real. Gue malah ngerasa ini yang digital. Ini digital nih. Iya, karena nggak mungkin serapi itu cuy. Iya. Tapi yang ini menurut gue practical. Karena it's not that hard menurut gue. Lu tinggal, ya ngapain lu bisa save banyak waktu di post pro gitu ya. Ini kan tinggal akrilik, terus full fokusnya rek ke belakang. Selesai. Nah, tapi kalau lu lihat di sini, dia punya hasil piloksnya itu, dia punya warna itu konsisten. Padahal kalau lu maju mundur sedikit aja, ada perubahan. Dan yang lu lihat tuh piloknya palsu, men. Itu yang terbang ini. Asli atau palsu sih ini? Dia lewatin piloknya weh. Nah, udah pasti digital. Sebenarnya pertanyaannya adalah yang digital yang mana? Pilok ini atau botolnya? Ya kalau misalnya kalian tahu jawabannya, kasih tahu kita juga di komen. Gue nggak tahu sumpah. Iya. Irit budget buat irit budget. Match cut lagi. Dia pakai sepeda luas gitu, gue nggak tahu. Dance-nya bagus banget. Gue tanya lu satu, lu lihat semua scene ini ya, lu hitung member XJ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya? Gimana caranya semua member ini bisa kena lighting yang sesoft itu, segede itu? Pasti kan kata gue ini minimal sudah jelas ada 2 lampu. Satu lampu dari atas, sama satu lagi key light-nya gitu ya, key light-nya. Okay. Nah ini sudah jelas key light-nya harus gede goblok. Biasa di komersil kita pakai ARRI. Iya, udah pakai ARRI gitu ya. Butterfly. Ya, nah ini pasti gentengnya ini pakai butterfly gue rasa. Basically lighting butterfly itu kayak lu bayangin softbox, tapi softboxnya tuh nggak di attach langsung ke
lightingnya, karena dia bentuknya kain gede gitu. Biasanya kalau kalian lihat bentuk cutter itu mirip-mirip. Ada stand apapun dia ngepegang si kain putih ini. Nah biasanya kain putih ini sama lampunya ada jarak yang lumayan signifikan supaya si butterfly punya diffusernya bisa nyebarin lampu dengan kuat gitu. Iya gitu. Iya gitu. Sebenarnya gue rasa dari videonya nggak ada storyline gimana sih, cuman shot-shot beauty keren-kerenan aja sih, ya kan? Iya. Oh iya, asik. Gue kurang suka set yang biru, banget sumpah. Hemat budget bos. Iya. Iya CG cuy. Tapi menurut gue ini ada yang asli nih. Yang asli itu manekin di belakangnya. Manekinnya nggak pecah. Enggak, maksud gue set ini nggak full CG. Jadi yang CG itu cuman yang nggak pecah ini sama mungkin ini kali ya. Pokoknya yang manekin. Ini asli nih, nggak pecah nih. Gue kira pecah. Hebat ya, serpihannya nggak kena manekinnya sama sekali. Maksud lu CG artisnya nggak jago gitu. Bukan, nggak perlu maksudnya. Sudah bukti lah ini digital, sudah bukti. Kita mention nih. Bagus. Gue suka banget tuh shot nempel ke satu orang terus jauh lagi. Gila itu ngebut ya. Lari. Gila pan outnya asik banget. Gimana? Gue suka movement gimbal atau gue nggak tahu itu pakai gimbal. Crane, gimbal, ya. Ekstrim. Apalagi lagunya kayak asik kan, kayak movementnya tuh jadi kelihatan. Ini balik lagi kayak Stray Kids punya sebenarnya, Stray Kids yang God's Menu. Ya, tapi si Stray Kids kan dia pakai robot buat chip shot kayak gitu. Gua nggak tahu kalau ini ya, tapi kayaknya tangan atau nggak crane. Gitu. Atau nggak crane ya. Itu yang gue suka. Kalau dari CG mungkin ini panas saja ya, kurang sebenarnya kalau CG. Mungkin karena dia baru ya, perdana, tapi mau keep up with the level dari K-pop industry, mau sekelas JYP, terus SM dan lain-lain gitu, mereka harus achieve shot-shot seperti itu gitu. Makanya tetap gue nggak bisa bilang itu jelek lah, tapi itu oke gitu. Oke, dari lu gimana? Menurut gue kerasa budgetnya nggak segede Korea. Udah kelihatan banget budgetnya lebih minim gitu ya. Karena gue ya kayak tadi kita perhatiin ya, dia kayak utilize blue screen-nya lagi, dia utilize set yang sama, gonta-ganti dikit gitu istilahnya. Tapi menurut gue selain yang ruangan biru itu, gue nggak tahu kenapa ruangan biru. Ya tapi intinya kurang banget itu set, karena basic banget menurut gue, cuman kayak hordeng gak jelas. Bagus, hordeng bro. Berarti bapak lu yang kaya dari mereka. Tapi menurut gue overall setnya, apalagi yang gelap terus tadi ada 3D yang lampu itu, oranye di belakang itu yang LED itu, menurut gue itu kreatif banget istilahnya. Dan gue setuju sama Sului dari segi camera movementnya, dia bener-bener dynamic banget. Dan menurut gue cocok banget cara dia nge-pacing sequence-nya sama cara dia bikin camera movementnya. Karena emang lagunya tuh very upbeat, very punchy gitu. Dari bass-nya, dari drumnya tuh kenceng kan rasanya. Kehebatan dari setiap director MV itu karena dia itu terima lagunya, terus dia harus ngebayangin visualnya gitu. Kayak lu bayangin, lu kayak cuma dengerin lagu, terus kayak mikir, aduh ini ntar gue shootnya gimana ya gitu. Nah itu hebatnya menurut gue, kayak dia udah bisa bayangin. Mungkin ya ada creative director juga atau gimana, tapi ketika mereka bisa memvisualisasikan lagu gitu, kayak gimana cara lu ubah audio tuh jadi visual ya, itu kerennya sih menurut gue. Dan untuk debut ini ya mungkin bukan debut ya, tapi mereka kan baru banget nih, girl band baru. Menurut gue itu aja menurut gue ini udah bagus. Oke, so that's a few of our thoughts tentang Mascara by XG. Disclaimer lagi, kita itu bukan sehebat mereka. Kita nggak mungkin sehebat mereka. Kalau nggak kita nggak di sini gitu ya. Ya amin lah ya, amin. Tapi ini beberapa perspektif kita aja dan beberapa poin-poin kita yang kita merasa bisa menambah wawasan ataupun insight untuk kalian yang nonton video ini. Dari gue cuma mau bilang, kalau kalian ada MV keren lainnya, jangan lupa komen di kolom komentar kita. Pasti kita review. And that's all from us. I'll see you in the next